Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, seperti biasa saya Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sponsor-sponsor kita, yaitu ada dari wardrobe yang saya kenakan hari ini, cantik sekali. Ini wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Dan Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia. Dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Baik pemirsa, tema kita hari ini adalah adab ziarah kubur saat Idul Fitri. Kebetulan ini Idul Fitri semakin dekat ya. Nah, tema kita hari ini adalah seputar kebudayaan kita, kebiasaan kita mengunjungi keluarga kita yang telah mendahului di saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk itu telah hadir bersama saya di studio Bapak Ustadz Imam Wahyudi dari Asosiasi Mubalighah Indonesia. Assalamualaikum Pak Imam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, puasa masih lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, Mbak Bella gimana sehat? Alhamdulillah sehat, sejauh ini lancar. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio bersama kami ya hari ini. Pemirsa juga pasti insya Allah akan bisa memetik manfaat dari tema kita hari ini. Sama-sama insya Allah. Pak, sebelumnya aku mau nanya, ini kan Bapak dari Asosiasi Mubalighah Indonesia. Ini kalau disingkat AMIN ya Pak? Iya, betul. Oh, ini sebenarnya AMIN ini apa Pak? Amin ini yang tadi Mbak Bella katakan Asosiasi Mubalighah Indonesia. Memang kita perkumpulan para dai. Oh, perkumpulan para dai. Betul, cuman nggak semuanya dai, tapi di dalamnya itu ada komunitas IT juga. Kemudian ya teman-teman yang bergabung di dalamnya lah. Kebetulan saya ini wakil ketua umumnya, gitu. Oke. Jadi dalam komunitas dai aja. Dai ya, oke. Jadi ini bukan organisasi ya Pak ya? Ya mau dikatakan organisasi ya mendekati. Mendekati, iya. Betul. Yang jelas ini juga jadi ajang untuk silaturahmi pasti ya. Salah satunya dai. itu betul. Dengan kita kumpul dengan dai yang satu yang tadinya tidak kenal, betul. jadi kenal. Iya, betul. benar. Iya pastilah Pak. Dan kita kan juga sebagai masyarakat Indonesia itu yang namanya apa ya, silaturahmi itu udah bukan hal yang asing ya Pak ya. Dan itu udah jadi bagian dari kebudayaan adat istiadat kita juga gitu. Itu kudu itu. Kudu ya, harus. betul. Bahkan ini kalau misalnya di sini kan silaturahmi itu tidak hanya kepada saudara atau kerabat yang masih hidup saja, bahkan ketika yang sudah mendahului pun juga kita tuh di sini tuh akrab dengan yang namanya budaya menyekar gitu Pak. Atau ziarah. Ya. Betul. Ziarah. Nah, makanya hari ini temanya itu adalah adab ziarah kubur di saat Idul Fitri gitu, Pak Imam. Sebenarnya gimana sih? Apakah ada peraturan dalam Islam untuk ziarah kubur saat Idul Fitri? Baik. Memang Idul Fitri udah deket ya? Iya, nggak kerasa banget. Nggak terasa, alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tradisi yang semacam ini tidak bisa ditinggalkan. Setiap kali datang bulan Syawal, itu biasanya hari pertama itu kita silaturahmi ke sanak famil dulu, terutama orang tua. Biasanya selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kembali ke rumah, kita kumpul dengan keluarga 1 sampai 2 jam selesai, baru kita muter. Iya. Kebetulan saya orang Betawi. Oh, jadi muter itu Mbak Bella. Satu kampung diputerin Pak? Iya, itu tradisi kita. Iya. Nah, hari keduanya itu kita baru ziarah kepada yang meninggal. Ya, yang kita ziarah itu ya tidak lain adalah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ini memang harus. Jangan saat waktu masih hidup saja kita ziarahi, tapi setelah meninggal
ya kita nggak datangi lagi. Iya, iya. Sebab ziarah kubur ini kan, ziarah itu artinya mengunjungi. Iya, iya. Kalau kubur itu kan pemakaman. Kalau kata orang dahulu bilang kober. Kober itu. Jadi hal yang semacam ini, tradisi ini mengunjungi tempat pemakaman yang kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Begitu. Jadi di dalamnya ini juga ada adab-adabnya. Oh gitu. Iya, ada adabnya yang benar-benar ketika kita berziarah itu harus mengedepankan nilai-nilai yang diatur dalam ziarah tadi. Iya. Salah satunya apa? Ketika kita ziarah, luruskan niat dulu. Luruskan niat, kemudian matangkan yang nantinya kita akan berziarah kepada orang yang meninggal. Iya, betul. Tapi itu umumnya kepada orang tua kita dulu. Iya, Orang tua pasti. kita, kakek nenek kita, ya bahkan guru-guru kita. Iya, iya. Gitu. Yang memiliki hubungan dekat atau memiliki jasa besar sama Iya, hidupnya gitu betul, ya. betul. Betul. Tapi sebenarnya di dalam apa ya? Karena kalau saya lihat Pak di Indonesia ini memang sebenarnya kalau di Arab sendiri kan nggak ada ya apa sih tradisi mengunjungi keluarga atau ziarah gitu. Ya. Cuman di sini aja Belum gitu ada, hal tersebut betul. tuh ada. Kalau di Arab itu memang selesai sholat Idul Fitri ya mereka kembali ibadah lagi. Kalau kita kan nggak di Indonesia, khususnya di Jakarta ya. Iya, iya. Selesai ya membaur dengan keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Iya, Itu memang salah satu budaya yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Karena itu erat sekali dengan nilai-nilai silaturahim. Iya, betul. Dan juga tidak bisa terpisahkan. Karena ini merupakan mata rantai yang tidak dipisahkan ketika selesai kita melaksanakan hari raya Ramadan, kemudian masuk Syawal. Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Nah, itu satu yang tidak bisa ditinggalkan. Betul sih. Iya. Sama ada satu lagi Pak yang nggak bisa Iya. ditinggalkan, ketupat dan opor. Ya, Pak? Itu salah satunya. Itu Betawi punya merembak semuanya itu. Betul. Iya, sama sayur godoknya itu. Aduh, enak banget deh. Iya. Kan kalau di Arab nggak ada ketupat kayaknya. Di Pak. Arab nggak ada. Nggak ada, Nggak iya ada. benar. Jadi sebenarnya itu apa ya udah akulturasi dengan budaya kita, tapi sebenarnya juga di dalam Islam sendiri hal-hal tersebut juga nggak dilarang Nggak juga, dilarang. kan ya, Pak ya. Nggak. Sebab kita berziarah di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha itu tidak ada larangan. Sebab dalam hadis Nabi SAW dikatakan man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'ah. Siapa yang berziarah ke kuburan atau ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya dan dicatat sebagai baktinya dia kepada kedua orang tua. Itu kita berziarahnya hari Jumat. Yang namanya hari Jumat itu Mbak Bella, itu kan hari besarnya umat Islam. Nah, sama saja ketika kita berziarah di hari raya Idul Fitri, sama. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada dalil yang melarang ketika kita berziarah di hari raya Idul Fitri atau nyekar tadi. Iya, betul. Tidak ada larangan ya sejauh itu juga ya untuk mendoakan gitu kan. Semasi yang tadi saya katakan sesuai dengan niatnya. Sesuai. Jadi luruskan niatnya luruskan dulu niat, gitu ya betul. Pak Ustadz. Baik. Nah, ini masih ada sedikit waktu sebelum kita rehat Pak Ustadz. Aku mau nanya. Sebaiknya apa ya yang dilakukan kalau misalnya kita rindu dengan keluarga kita yang sudah meninggal gitu. Mungkin kayak saya rindu sama kakek nenek saya gitu. Untuk menghilangkan rasa rindu ya kita tidak lepas daripada yang namanya doa. Doa ya. Itu karena doa itulah salah satu senjata yang paling ampuh. Betul. Senjata yang paling ampuh ada itu doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya aku akan kabulkan. Jadi untuk menghilangkan rasa kita rindu kepada orang yang kita cintai, baik ayah, ibu, kakek yang sudah meninggal, salah satunya kita doakan itu tadi, kita silaturahim ke tempat di mana beliau dimakamkan. Iya, betul. Ya, kita pantulkan sebuah doa, kita panjatkan kepada Allah, ya itu akan menghilangkan rasa rasa kehilangan kita. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak, selain kita mengirim doa di dalam sholat-sholat kita gitu ya, atau kita ziarah mengunjungi kuburan mereka, bisa nggak di saat saya kebetulan nih Pak, kalau saya di rumah mau jalan menuju Jak TV, saya pasti ngeliatin tanah kusir. Itu kakek saya dimakamin di situ, saya selalu bacain Al-Fatihah gitu. Ya, datang atau tidak datang itu sampai. Sebab dalam surat Al-Hasyr ayat 10 kalau tidak salah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara kami yang
yang telah mendahului, maksudnya mereka yang beriman yang telah mendahului kami. Ya. Ketika kita di mobil, tidak mungkin kita turun dari mobil, kita cukup Fatihah. Al-Fatihah ya Iya, gitu. cukup, atau di rumah dan lain sebagainya. Baik. Kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita membaca Fatihah ini kan kita langsung minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Bukan minta kepada yang sudah meninggal. Betul. Begitu. Terima kasih banyak Bapak Imam. Ya, sama-sama. Iya Pak, kita masih akan lanjut lagi ya. Baik, Kita break dulu. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbab? Kongbab baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbab, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. video klip karya negeri sendiri spesial untuk Idul Fitri. Sambutlah hari yang Local Hour. bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia Senyum menabur amal yang akan memperkaya hasanah Anda. penuh ber- Cerita Idul Fitri. Karya insan sinema Malaysia. Ada drama, action, hingga horor. Jangan lewatkan Pekan Film Serumpun. To kings our souls return to beauty. Indahnya kemenangan. Jak TV. It's time to give. It's time to. Seorang anak yang dizolimi saudaranya sendiri. Seorang pemuda gagah, jujur, dan rendah hati. Kisah seorang nabi yang dapat menafsirkan mimpi. Teguh pada keimanan hati. Apakah dendam ada pada diri nabi? Saksikan semuanya dalam Kisah Nabi Yusuf. Acara ini dipersembahkan oleh Yeay, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih bersama saya Bella Fauzi dan juga Ustadz Imam ya. Dan masih dengan tema kita yaitu adab atau tata cara berziarah pada hari Idul Fitri. Nah Pak, ini kan sebenarnya kalau ini aku lebih sharing ke pengalaman Bella aja sih sama keluarga. Kalau misalnya kita sedang mengunjungi kuburan keluarga itu biasanya kalau misalnya orang kita kan suka kayak Assalamualaikum Eyang gitu atau apa kayak Assalamualaikum Opa Oma gitu ya. Jadi kita mengucapkan salam kepada ahli kubur gitu. Betul. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih atau sebenarnya di Islam itu justru malah ada tata caranya sendiri? Iya, itu termasuk adab ya. Ketika kita masuk ke tempat pemakaman, memang kita disunahkan. Sebab Nabi pernah menyuruh para sahabat ketika akan masuk ke pemakaman, itu di pemakaman Uhud, itu mereka disuruh mengucapkan salam. Bahkan Nabi pun pernah mengucapkan salam kepada syuhada Uhud. Oh, syuhada. Ya, syuhada Uhud yang berada di kota Madinah, itu beliau mengatakan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Oke, artinya apa tuh? Ya, keselamatan ya karena kesabaran kalian dalam berjuang di jalan Allah dan tempat sebaik-baiknya.
Jadi kalau kita itu tadi, Assalamualaikum ya ahli kubur. Iya, Assalamualaikum ya ahli kubur. Iya. Betul, itu yang saya pelajari dari kecil. Salah satunya itu memang kita ada Iya. yang adabnya itu. Kalau sudah adab itu memang harus kita pegang, harus kita ikuti. Walaupun kita nggak bisa membaca dengan lafaz bahasa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum, selamat, mudah-mudahan ahli kubur muslimin dan muslimat dan kami akan menyusul. Itu merupakan doa. Iya. Doa kepada yang meninggal. Betul, betul. Ini kan kebanyakan ketika kita masuk ke daerah pemakaman, itu mohon maaf bukan hanya ketika kita mengucap saja, tapi dari segi pakaian juga harus. Dari segi pakaian Iya. apa saja yang harus diperhatikan? Ya ketika salah satunya kita berbicara? berbusana muslim dan muslimah. Oh, oke, ya sopan lah Iya, ya. kalau zaman now sekarang kan lain Mbak Bella. Oh, masa Pak? Oh, gitu ya. Ketika masuk mohon maaf, kadang-kadang pernah saya lihat ada orang ziarah kubur itu selfie-selfian. Oh, iya, iya. Iya, selfie-selfian dengan itu kuburan. Dan Dengan salah pusaranya. satu lagi Nabi menekankan ketika kita berziarah kubur, adab yang paling utama juga itu kita mengingat kematian. Iya. Salah satu yang mengingat kematian, kemudian supaya hati kita ini jangan sampai keras dan mencucurkan air mata, itu salah satunya. Oh, jadi tidak boleh mencucurkan air mata? Ya mencucurkan air mata, ya, artinya kesedihan kita melihat hal yang ada di depan kita dan mengingatkan kepada orang yang sudah meninggal. Salah satunya tadi orang tua kita atau kakek nenek kita. Iya, kadang-kadang kalau haru tuh rasa haru di hati nggak bisa ditahan Ya, ya. betul. Ah. Itu tadi salah satunya ya mengingat kematian. Makanya adab ini harus benar-benar dijaga. Iya, tapi sebenarnya kalau nangis nggak apa-apa kan, Pak Ustadz? Nangis ya boleh, cuman ya jangan terlalu lebay lah. Iya sih. Atau berlebihan. Iya betul. Gitu. Ya segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak ada yang baik ya. Ya kesedihan pasti teringat dengan sesuatu yang dicintai Iya, ketika pasti. ziarah kubur. Itu manusiawi banget. Ya apalagi momennya nanti di hari raya Idul Fitri. Iya, biasanya Gitu. ngumpul dulu kan. Iya, bahkan bukan hanya saat hari kedua Syawal aja, itu saat ketika datang malam takbiran itu terasa Mbak Bella. Iya. Terasa itu yang biasanya ada orang tua, yang biasanya kita bercengkrama, kemudian besok paginya kita sholat Idul Fitri Iya. bersama, itu terasa. Iya pasti. Iya, terasa itu benar-benar. Kenapa? Karena itu memang momennya, momen suasananya begitu. Betul, betul. Makanya kan ada yang bilang katanya jangan putus untuk kirim doa buat orang tua kita gitu ya, Iya, Pak Ustadz ya. betul. Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk kita misalnya kita mengirim doa atau kita berziarah gitu ke makam orang tua atau kakek dan nenek kita, itu sebenarnya ada manfaatnya juga nggak sih bagi si ahli kubur? Manfaat buat ahli Dengan kita kubur, mengirim mereka doa, dengan kita berziarah. itu tadi surat Al-Hasyr, manfaatnya buat yang Memang untuk hidup mereka. juga, yang meninggal juga. Oke. Itu manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena yang datang itu kan anak yang soleh dan soleha. Iya. Yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika didoakan sama ini anaknya, itu girangnya luar biasa. Kalau kata orang dahulu bilang, hatinya segede gunung. Oh, Jangankan sudah meninggal, masih ada aja orang tua kita doakan, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kan sering kita baca tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ada dua tujuan. Ada sasaran yang harus kita lihat. Pertama, tujuan jangka pendek fid dunya hasanah. Tujuan jangka pandang wa fil akhirati hasanah. Jadi di situ ada alat yang bisa menemukan kepada tujuan. Nah, salah satunya itu tadi. Iya. Iya, jadi seorang anak yang soleh inilah yang senantiasa mendoakan buat orang tuanya. Manfaat buat ahli kuburnya yang dirasakan pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada itu. Iya. Kalau Anda kata, ya kita kan belum merasakan Iya. keadaan di sana. Betul, nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Dengan ayat yang tadi Al-Hasyr ayat 10 itu sudah merupakan jawaban. Iya, itu sudah merupakan jawaban ya. Jawaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Bukan, Oh, ayat iya. Al-Hasyr yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Oke. Itu. Jadi ya memang harus ditekankan adab ketika berziarah. Oke, luar biasa sekali Pak Ustadz. Lalu kalau misalnya selain berziarah pada hari Idul Fitri, hal apa saja yang sebaiknya dilakukan di hari raya selain ya mungkin ya berziarah, bersilaturahmi gitu. Ada Ya. lagi nggak Pak? Salah satunya ya memang suasana Id silaturahmi ya. Iya pasti. Silaturahmi itu nggak bisa ditinggalkan, memang sudah melekat dari saat dulu sampai sekarang.
Bukan hanya kepada yang meninggal saja, yang masih hidup juga sama, saling memaafkan. Saling memaafkan. Iya, sebab kata Nabi, tasofahu yazhabil ghilla an qulubikum, berjabat tanganlah kamu. Jadi saat kita bertemu dengan sanak famili, handai tolan, kerabat, itu kita berjabat tangan. Ketika kita berjabat tangan, kita pandang orang yang kita ajak berjabat tangan. Yazhabil ghilla an qulubikum. Dengan kita berjabat tangan menghilangkan rasa dendam di dalam hati. Ih, mantap, luar Itu. biasa. Kemudian ya kita sambung hubungan yang lebih kuat lagi, yang jauh maupun yang dekat. Yang jauh maupun Begitu. yang Biasanya ada tradisi halal bihalal. Betul. Biasanya betul. seperti itu. Ya, halal bihalal keluarga si A, si B, C dan lain sebagainya. Itu juga masuk pada nilai-nilai silaturahim. Iya. Betul. Salah satunya itu. Jadi memang budaya ketika Syawal atau melepas kepergian Ramadan itu ditutup dengan halal bihalal, silaturahmi dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Dan sebenarnya kan halal bihalal dan silaturahim itu adalah momen kita untuk saling memaafkan, begitu ya Betul, Pak ya. betul. Tidak hanya bagi kita yang masih hidup di dunia, tapi juga untuk sanak atau keluarga kita yang telah mendahului. Mungkin pada saat semasa hidupnya mereka punya kesalahan Iya, gitu. iya, Mungkin iya. momen Idul Fitri itu adalah momen kita untuk saling memaafkan gitu. Iya. Iya. Memang yang namanya halal bihalal atau silaturahmi memang tidak menunggu saat datangnya waktu Idul Fitri Iya, aja. betul. Meskipun memang ya pasti Idul Fitri ya, Iya, pasti halal memang bihalal gitu secara ya umum Pak. memang Idul Fitri Iya, secara iya, umumnya. iya. Tapi Iya sih. biasanya di luar daripada itu ya kita harus menyambung. Jangan saat Idul Fitri selesai sudah silaturahmi. Biasanya begitu. Oh iya, harus Iya. jangan gitu ya Terutama Pak kepada Ustadz ya. keluarga. Dengan silaturahmi yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal. Iya. Kumpul keluarga besar. Baik kalangan Betawi maupun luar Betawi, kumpul semua di situ. Kumpul semua itu dia tuh momen yang paling pas adalah pada saat Idul Ya, Fitri ya. betul. Baik. Betul. Bapak, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ini Baik. seru banget, nggak apa-apa ya saya Iya. kan dulu ya. Udah harus break saya Pak Ustadz. Makasih loh. Iya. Tapi kita nanti lanjut lagi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri nih, tapi bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. video klip karya negeri sendiri spesial untuk Idul Fitri. Sambutlah hari yang Local Hour. bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi Tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia senyum, menabur amal yang akan memperkaya hasanah Anda. penuh ber- Cerita Idul Fitri. Karya insan sinema Malaysia. Ada drama, action, hingga horor. Jangan lewatkan Pekan Film Serumpun. Two kings our souls return to view. Indahnya kemenangan. Jak TV. It's time to give. It's time to Wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelaki, bukan dari Kala cinta harus menjadi segitiga. Kerana wanita bukan untuk memimpin lelaki. Abang nak nikah satu lagi. Miza nak bagi abang pilihan. Ketika pertanyaan lebih banyak dari jawaban. Apa jawabanmu kalau dia ditanya? Cinta paling agung. Acara ini dipersembahkan oleh
Baik pemirsa, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, sekarang nih saatnya saya untuk mengajak Anda jalan-jalan berwisata Islami. Jadi ini Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Mau kemana? Nah, penasaran kan? Ya udah langsung aja kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Pemirsa, saat traveling atau tinggal di negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, tak berarti jadi tidak bisa merayakan Ramadan dan Idul Fitri dengan maksimal. Ada banyak tempat di kota Ho Chi Minh City yang menjual baju muslim. Hijab, baju kurung, dan gamis bisa ditemukan di sini. Ho Chi Minh City memang kota paling ramah muslim dibandingkan kota-kota lainnya di Vietnam. Selain mudah menemukan masjid, restoran halal dan produk berlogo halal di supermarket, bagi Anda yang mencari baju lebaran pun bisa menemukannya di Ho Chi Minh City. Salah satunya berada di Pasar Ben Thanh. Pusatnya oleh-oleh dan souvenir bagi turis di Ho Chi Minh City atau Saigon. Di sini kita bisa memesan baju gamis, hijab, dan jubah. Dalam waktu 24 jam, pesanan akan selesai dan Anda pun bisa pulang sambil membawa baju lebaran baru. Ho Chi Minh City disingkat menjadi Ho Chi Minh, dulunya bernama Saigon, adalah kota terbesar di negara Vietnam. Saigon dan wilayah selatan Vietnam lainnya merupakan bekas dari wilayah kerajaan Islam Champa yang pernah berkuasa di Vietnam. Namun, Vietnam kini sama sekali berbeda dengan masa kejayaan kerajaan Islam Champa yang merupakan negara Islam pertama di Asia Tenggara. Sejak unifikasi Vietnam 2 Juli 1976, negara ini secara resmi menjadi Republik Sosialis Vietnam yang beraliran komunis. Meski begitu, ada beberapa masjid yang dapat dijumpai di Ho Chi Minh dan beberapa kota lainnya di negara ini. Pada tahun 2006 lalu, Vietnam baru meresmikan masjid terbesar di negara itu di kota Quan Loc, Provinsi Dong Nai yang dibangun atas bantuan dari pemerintah Saudi Arabia. Di kota Ho Chi Minh sendiri terdapat 12 masjid. Di antara masjid-masjid tersebut adalah The Central Mosque Ho Chi Minh di jalan Dong Du Street bersebelahan dengan Hotel Sheraton. Masjid tua ini dibangun sekitar tahun 1935 oleh dan untuk muslim dari India Selatan yang tinggal di Ho Chi Minh, namun kini masjid ini terbuka untuk semua muslim. Masjid ini aslinya bernama Masjid Al-Jami Al-Muslimin atau Dong Du Mosque, namun lebih dikenal sebagai The Central Mosque Ho Chi Minh City. Masjid tua yang berdiri megah di pusat kota Ho Chi Minh City di selatan negara Vietnam yang beraliran komunis. Selesai dibangun tahun 1935 oleh para pedagang dari India yang menjalankan bisnis di wilayah tersebut. Namun kemudian kebanyakan dari mereka pergi dari Vietnam selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Lokasinya yang berada di pusat bisnis kota Ho Chi Minh, tak mengherankan bila masjid ini menjadi tujuan utama bagi muslim di kawasan tersebut. Tak jauh dari masjid juga berjejer beberapa rumah makan halal yang dikelola oleh muslim dari Turki, Malaysia, dan India. Di depan masjid ini bahkan berjejer pedagang yang menjajakan makanan halal. Sementara beberapa restoran halal yang tadi disebut berada di seberang masjid ini, termasuk rumah makan yang menawarkan makanan halal khas Vietnam. Keseluruhan dana untuk membiayai semua aktivitas masjid ini ditanggung sendiri oleh pengurus dengan mengandalkan donasi yang masuk ke kotak amal di masjid. Termasuk di dalamnya untuk membayar tagihan listrik dan air hingga membayar gaji pegawai yang bekerja di masjid ini.
Masya Allah, indah sekali ya tempatnya. Nah ini nih bagi pemirsa nih, itu dia tadi ya tayangan Halal Travel bersama Abinaya. Kalau misalnya Anda berniat untuk pengen umroh nih, pengen haji sekaligus pengen menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, pas banget nih bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Mantap. Itu dia tadi ya bersama Abinaya Tour and Travel. Pak Ustadz, kita break dulu nggak apa-apa ya? Baik. Nanti kita lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan mengajak Anda semua untuk ikutan kuis nih. Buat yang mau hadiah, yuk sama-sama ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Video klip karya Negeri Sendiri, spesial untuk Idul Fitri. Sambutlah hari yang Local Hour. bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan Tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia senyum, menabur amal yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Idul Fitri. Karya insan sinema Malaysia. Ada drama, action, hingga horor. Jangan lewatkan Pekan Film Serumpun. Indahnya kemenangan. Jak TV. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelaki, bukan dari Kala cinta harus menjadi segitiga. Kerana wanita bukan untuk memimpin lelaki. Abang nak nikah satu lagi. Miza nak bagi abang pilihan. Ketika pertanyaan lebih banyak dari jawaban. Apa jawabanmu kalau dia nanti ditanya? Cinta paling agung. Seorang anak yang dizolimi saudaranya sendiri. Seorang pemuda gagah, jujur dan rendah hati. Kisah seorang nabi yang dapat menafsirkan mimpi. Teguh pada keimanan hati. Apakah dendam ada pada diri Nabi? Saksikan semuanya dalam Kisah Nabi Yusuf. Ya, pemirsa kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, saya yakin nih pemirsa pasti banyak yang mau hadiah uang tunai senilai Rp500.000. Kalau misalnya Anda berminat, nah jangan lupa nih ikutan kuis geprek bensu bagi berkah yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Sarwenda dan juga Yayam. Jadi silakan langsung saja Sarwenda. Hanya di geprek bensu aja. Oke, terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang ada aku Sarwenda di sini bersama Yayam, kesayangan aku, yang akan menemani kalian semua. Dan yang pastinya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih tetap semangat dan yang pastinya harus kuat. Sebentar lagi sudah mau lebaran, ya nggak Yayam? Udah beli baju baru belum? Udah dong, Yayam kan bajunya gini aja. Mungkin Yayam bisa ganti warnanya yang rada putih atau apa gitu Yayam. Nah, biar kalian semua tambah semangat nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi yang pasti aman, harga hemat, enak luar biasa, mantap.
banget. Dan kali ini kita mau melakukan kuis yang sangat simple banget. Sebenarnya ini kuis sekaligus narsis juga. Caranya gampang banget. Pertama-tama kalian harus follow akun Instagramnya @geprekbensu dan @jaktvofficial. Lalu foto keseruan kalian berbuka ataupun sahur menggunakan Geprek Bensu dengan teman ataupun keluarga. Lalu mention ke @geprekbensu dan @jaktvofficial. Foto yang paling kece, paling keren, paling gokil akan dipilih menjadi pemenang. Dan pastinya jangan lupa pajak ditanggung pemenangnya nggak? Harus bayar pajak. Dan yang pastinya gampang banget kan? Tinggal foto narsis-narsis, ntar kalian dapat deh hadiahnya. Kalau misalnya hari ini gagal, bisa lagi diulang besok, ya kan? Karena Geprek Bensu ini bagi berkahnya setiap hari. Ya nggak, Yayam? Yayam udah ikutan kuisnya belum? Udah, Yayam aja udah. Kalian udah belum? Nah, gampang kan? Dan jangan lupa disertakan hashtag Geprek Bensu Jak TV. Simple, gampang, dapat hadiah, enak, kenyang, luar biasa. Nah, bagi kalian yang suka puding nih, di Geprek Bensu ada puding mangga harganya Rp5.000. Dan bagi kalian yang misalnya nggak begitu suka pedas atau tiba-tiba lagi pengennya makannya kayaknya yang original, ada juga menu Geprek Bensu Kids. Jadi khusus buat menu anak-anak, tapi orang dewasa juga boleh makan dong. Boleh makan loh, dan non MSG. Ya nggak, Yayam? Luar biasa. Nah, pokoknya jangan lupa ikutan kuis Geprek Bensu bagi berkah. Karena caranya gampang banget yang tadi aku bilang, oke? Nah, terima kasih buat pemirsa yang udah ikutan kuis Geprek Bensu. Dan jangan lupa follow account @geprekbensu. Nah, Geprek Bensu bagi berkah, harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi oke banget. Sekian dulu dari aku dan Yayam. Silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, mantap. Terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam. Bella juga mau turut mengucapkan selamat nih bagi para pemenang hari ini yang berhasil mendapatkan uang tunai Rp500.000. Nah, bagi Anda yang belum beruntung, jangan khawatir karena besok kayak masih ada kesempatan deh buat Anda untuk ikutan. Jadi kalau hari ini belum sempat atau belum menang, nggak apa-apa, masih ada besok. Jadi jangan sampai kelewatan ya kuis Geprek Bensu bagi berkah. Baiklah, Pak Ustadz, kita harus sudah jeda dulu nih karena sebentar lagi kita harus menantikan azan maghrib, jadi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya Pak Ustadz ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? video klip karya negeri sendiri spesial untuk Idul Fitri. Sambutlah hari yang Local Hour. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan Tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia menabur amal yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Idul Fitri. Karya insan sinema Malaysia. Ada drama, action, hingga horor. Jangan lewatkan Pekan Film Serumpun. Indahnya kemenangan. Jak TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sekarang kita tengah di dalamnya adalah kesempatan yang sangat berharga, waktu yang mulia. Rasul menggambarkan kemuliaan Ramadan, salah satunya adalah man tatawwa'a fihi bi khislatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan satu perbuatan sunnah diganjar dengan pahala wajib. Siapa yang melaksanakan satu kewajiban akan diberikan pahala 70 kali lipat dibanding satu kewajiban di luar Ramadan. Maka Ramadan ini mahal sekali para pemirsa. Tidak ada detik, apalagi menit, apalagi sehari semalam yang ada di dalam Ramadan, kecuali di dalamnya Allah simpankan kebaikan dan kemuliaan untuk kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di Indonesia kita melaksanakan Ramadan dengan penuh kesukacitaan. Hanya memang ada satu hal yang menarik, bahwa ketika Ramadan semakin beranjak dari 5 ke 10 ke 15 dan seterusnya, kita bisa melihat bahwa para jamaah di masjid bukannya bertambah, tapi justru berkurang. Para peserta di dalam halakoh tadarus juga bukannya bertambah, tapi justru berkurang. Masjid, softnya semakin ke depan, semakin berkurang. Semakin banyak yang mengisi tempat-tempat perbelanjaan, bersantai-santai, bersenda gurau, dan bermain-main. Rasanya para pemirsa, dalam Ramadan kita juga mungkin perlu belajar tentang keistiqomahan. Istiqomah adalah tetap konsisten dalam kebaikan. Di awal Ramadan kita isi dengan kebaikan, kita jaga dan rawat. Bahkan kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, justru pada 10 malam terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melipat gandakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kadang memang urusannya adalah sesederhana, mungkin ada rasa bosan atau rasa jenuh ketika dari malam ke malam ikut tadarus, tiba-tiba di malam ke 10, ke 11, ke 15, ke 20, tiba-tiba ada rasa jenuh. Kata para ulama, kalau ada rasa jenuh dalam hati Anda terhadap satu kebaikan, maka carilah kebaikan yang lain. Ragamkan kebaikan itu. Kalau di satu hal Anda merasa agak jenuh, cari kebaikan lain yang membuat semangat Anda akan kembali muncul. Itu yang disebut dengan at-tanwi' fil khair, meragamkan kebaikan. Kita tadarus, mungkin rasanya suatu malam tiba-tiba agak jenuh mungkin. Tidak ada salahnya, Shadaqallahul Azim, kita tutup Al-Quran, lalu kita membuka buku agama. Kita buka kitab hadis, kita belajar membaca hadis, tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalaupun tidak seperti itu, masih ada 1001 jalan kebaikan lain yang bisa kita gunakan untuk mengisi Ramadan kita. Kita bisa membangun silaturahim kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Kita bisa menghubungi orang-orang yang selama ini mungkin jarang kita hubungi untuk saling bermaaf-maafan dan saling bernasihat dalam kebaikan. Atau kita bisa mengambil air wudhu, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. 1001 jalan kebaikan untuk kita isi Ramadan kita. Jenuh dalam satu hal, isi dengan hal yang lain. Intinya, jangan sampai grafik ketaatan kita semakin di ujung Ramadan justru semakin menurun. Pastikan bahwa grafik kebaikan kita bisa terus menaik dan puncaknya adalah pada akhir Ramadan. Semoga kita mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Mari belajar istiqomah dalam kebaikan selama Ramadan. Terima kasih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Kami, pimpinan dan seluruh pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa bayar zakatnya untuk kesempurnaan ibadah dan bayar pajaknya untuk kesempurnaan bernegara. Setelah kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan, hari ini kita memasuki hari yang fitri. Kami dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan, geprek bensu saus opor ayam, bensu nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di geprek bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di geprek bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Kami, pimpinan dan seluruh pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa bayar zakatnya untuk kesempurnaan ibadah dan bayar pajaknya untuk kesempurnaan bernegara.
Acara ini dipersembahkan oleh Ya, masih bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya pemirsa, kita sudah sama-sama berbuka puasa. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda dimanapun Anda berada. Semoga bisa memulai buka puasa dengan yang manis-manis dan disertai dengan orang-orang manis di sekitar Anda. Mantap. Semoga ibadah puasanya juga diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini sebelum kita pamit nih sama pemirsa di rumah, ini saya masih dengan Ustadz Imam hari ini dengan tema kita yaitu adab ziarah kubur saat Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira inti apa saja yang bisa disampaikan untuk pemirsa yang niat untuk berziarah di Hari Raya nanti? Baik, pemirsa, sebelum kita tutup, ada hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat. Luruskan niat, kemudian kita mendoakan kepada yang sudah meninggal. Dan yang paling terpenting, kita rajut silaturahim di bulan Syawal nanti. Kepada yang masih hidup terutama atau yang sudah meninggal. Iya, betul. Itu salah satunya. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan kita tinggalkan. Dan di situ jangan menampakkan pakaian dan busana. Sebab yang dilihat bukan itu, nilai ketakwaannya bahkan peningkatan imannya. Itu. Iya. Jadi benar-benar kita mengedepankan nilai-nilai silaturahim yang diajarkan oleh agama. Baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Betul. Luruskan niat aja. Luruskan niat aja ya, baik. Luruskan niat. Tadi kan Pak Ustadz sempat bilang katanya jangan menampakkan pakaian. Itu maksudnya Ya biasanya kan banyak di antara orang-orang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri itu dengan memakai pakaian yang serba hebat, memikat. Oh iya sih, kan katanya ada baju baru, alhamdulillah gitu. Itu salah satu. Ya boleh-boleh aja, cuman ya sekedarnya aja. Kadang-kadang maaf ya itu tadi cincin semua. Waduh. Bab nilai buat ngaca mungkin. Bab nilainya itu kan dinilai bukan dari situ. Iya. Dari semakin meningkat ketakwaannya setelah pasca Ramadan. Iya betul. Jadi itu aja lah yang sederhana. Yang sederhana. Kita sambut Syawal dengan penuh bahagia dengan nilai-nilai Islam dan silaturahim kepada sanak famili. Iya betul. Jadi sebenarnya maknanya itu ya, bagaimana kita kembali lagi ke fitri gitu dan bagaimana kita saling maafkan gitu ya. Karena kan kesalahan di masa lalu tuh, ya kadang kita sebagai manusia ada aja kurangnya ya, Pak Ustadz ya. Memang yang paling susah untuk mengucapkan itu kata maaf, jangan gengsi. Iya. Jangan gengsi untuk mengucapkan kata maaf. Nah iya sih, tapi kadang maaf secara lisan tapi hati kita nggak ada yang tahu, Pak Ustadz. Gimana itu? Memaafkan musuh deh. Iya. Itu gimana? Kalau kita mulut memaafkan tapi di hati masih dendam. Iya. Itu tadi ketika kita berjabat tangan, tasawuf yazhabil laga an qulubikum, berjabat tanganlah kamu. Dengan berjabat tangan hati kita ini menghilangkan rasa dendam. Itu mau tidak mau. Harus ya? Iya harus, apalagi di Hari Raya Idul Fitri, kan kembali kepada fitrah semula. Iya sih, tapi kembali lagi kadang proses ya ikhlas orang tuh berbeda-beda ya Pak Ustadz ya. Ada yang memaafkan dengan gampang, tapi mungkin ada yang kayak waktu, ada yang bilang katanya waktu akan menyembuhkan, nah itu dia tuh Pak Ustadz. Iya, jadi itu balik lagi ke orang masing-masing kali ya? Ya, individunya lah. Individunya. Iya, sip. Jadi tergantung kitanya gitu ya. Kita dan nilai keikhlasan kita kepada Allah. Baik, mantap sekali. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya untuk waktunya hari ini. Moga-moga di lain waktu kalau diundang lagi masih mau ya. Insyaallah, amin insyaallah. Amin insyaallah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami selama 1 jam ini. Dan pastinya untuk para sponsor kita, terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel. Terima kasih untuk Wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia. Dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh